dan redaksinya mengambil dari satu hadis, fa kharaja yusihu bin nasi, maka keluar dengan menjerit bin nasi pada kelompok manusia, bizalika dengan hal tersebut, fa qawiyat akhbaruka indana, maka jadi kuat informasi yang kamu berikan di hadapan kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fakunna bainal mukadzibi wal musaddiqi, maka kami itu ada di kelompok antara yang berdusta dan yang membenarkan. Jadi masih ada keraguan. Walamma kana munzu salasati ayyamin, dan tatkala sejak kejadian itu 3 hari, atartu ana atiratan ila zalikas sonami, maka saya menyembelih kembali sembelihan di hadapan berhala tersebut. Jadi kemarin ceritanya kan Bapak Ibu, ketika dia menyembelih ya binatang, yang binatang itu disembelihnya di hadapan berhala-berhala, lalu berhala itu bicara ya terkait tentang informasi kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akhirnya semakin kuat tuh berita-berita tersebut. Nah, kemudian setelah kejadian 3 hari, saya menyembelih lagi. Falamma rafa'tu yadayya minha, maka tatkala saya mengangkat tangan saya, ya tiba-tiba sami'tu sautan 'aliyan min jawfis sonami, saya mendengar ada satu suara yang cukup tinggi volumenya, ya dari mulut berhala tersebut. Kembali lagi setelah 3 hari dia menyembelih lagi, ya kemudian terdengar lagi dari mulut yang berhala tersebut, yaqulu bilisanin fasihin, dia bicara dengan lisan yang fasih, dengan bahasa yang fasih. Dibilang begini, ya Ghassan ibn Malik al-Amiri. Jadi ini suaranya begitu bunyinya, dipanggil orangnya, wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, ja'al haqqu nabiyan hashimiyan bituhamah. Jadi kata di berhala itu ada suara, telah datang kebenaran. Ya, ja'al haq, jadi datang tuh kebenaran. Nabiyan hashimiyan, seorang nabi yang dari suku bangsa Hashim, bituhamah, itu di Tuhamah. Jadi Tuhamah itu yang ada di kota Mekah, satu suku yang namanya Hashim, Bani Muthalib, Quraisy, itu Tuhamah namanya. Jadi termasuk ya ini info yang sangat ya jelas diucapkan tuh. Jadi Nabi Muhammad sudah datang membawa kebenaran, dan Nabi Muhammad ini keturunan Hashimi, ya Tuhamah, ya. Jadi dia termasuk ya suku Quraisy, linasirihi as-salamata, bagi orang yang menolongnya akan mendapatkan keselamatan, wali khazilihi an-nadamata, bagi orang yang merendahkan dia akan nadam, akan menyesal. Tuh, jadi dijelaskan begitu, siapa-siapa yang menolong ajaran Nabi Muhammad, insya Allah dia akan mendapatkan keselamatan. Siapa-siapa yang merendahkan dan menghinakan, mencaci maki ajaran Nabi Muhammad, maka ada nanti penyesalan. Nyesel duluan apa belakangan? Iya, nyesel itu belakangan. Jadi nanti sekarang dia menghina, mencaci maki ajaran Nabi Muhammad, ya, nah setelah itu dia baru nyesel. Di akhirat minimal dia nyesel. Ya Allah, saya nyesel banget, kenapa saya tidak ikut ajaran Rasulullah. Tuh begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi nyesel belakangan. Ya, kecuali ya kalau orang yang jalan ya berdua malam hari nginjek tai kebo, itu nyeselnya duluan nginjek. Itu nyesel duluan sampai lurus. Jalan yang tidak dimurkai dan jalan bukan orang-orang yang sesat. Itu tuh yang kita selalu minta. Ini Nabi yang bawa hadiah. Jadi Nabi bawa jalan petunjuk yang lurus. Wada'iyan, kemudian Nabi juga datang mengajak
ila yaumil qiyamah, nanti ke hari kiamat diselamatkan. Jadi Nabi benar-benar Bapak Ibu Saudara akan membela habis-habisan terhadap umatnya di hari kiamat. Ya, sampai-sampai kalau ada umat saya yang ada di neraka, itu akan benar-benar disyafaati, ditolong, dibantu, dikeluarkan dari neraka. Bahkan ya itu juga kata Nabi, syafaatku buat umatku walaupun dia banyak dosa-dosa besarnya. Coba bayangkan, dosa besar Pak masih ditolong sama Nabi. Syafaatku ya buat siapa? Buat umatku walau minal kabair. Itu ada hadis begitu. Ya, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar. Jadi Nabi itu benar-benar membelain. Gitu. Makanya ya saya dan ya kita semuanya selalu ayo ya dengan kemampuan kita harus kita bisa yaitu menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu termasuk yang bisa menyenangkan dan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan ya sunnah Nabi, contohnya ini nih, kita ngaji begini nih, menghidupkan sunnah Nabi. Ya begitu. Jadi yang kita bahas kan tidak lepas dari sunnah-sunnah Nabi. Ya, jadi kita duduk aja di sini sampai kita pulang, itu kita ya selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya begitu. Jadi ya Nabi itu nanti akan membawa ila yaumil qiyamah, di hari kiamat itu kemana? Ke sorga. Ya, jadi benar-benar kita dibelain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumartafa'a minal ardi, kemudian ia mengangkat ya minal ardi dari bumi, wasaqata ala wajhihi, kemudian dia terjatuh di atas mukanya. Jadi artinya ini ya Ghassan bin Malik setelah mendengar begitu kaget dia. Ya, jadi pingsan, jatuh dia. Lalu ya beliau berkata, fakabbara Rasulullah, maka saat itu Rasulullah bertakbir, wa kabbara ashabuhu ma'ahu, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah bertakbir, wa qala Ghassan, dan berkata Ghassan. Jadi Ghassan masuk Islam setelah itu. Ya, jadi dengan kejadian tersebut yang awalnya masih bainal musaddiq wal mukadzib, ya jadi masih ragu, benar kagak nih. Tapi setelah 3 hari kejadian itu dia melakukan yang sama, namun suara yang terdengar dari mulut berhala tersebut semakin jelas, maka akhirnya dia yakin. Dia masuk Islam. Nabi bertakbir, ya sahabat-sahabat juga bertakbir sebagai salah satu bentuk rasa syukur seorang ya yang biasanya menyembah berhala atas hidayah dan petunjuk Allah caranya seperti tadi, itu akhirnya masuk Islam. Ya. Wa qad qultu salasata abyat, sungguh saya melantunkan 3 bait minasy-syi'ri, dari syair. Jadi ada 3 bait yang dilantunkan. Tapi sebelumnya minta izin dulu. Apa ta'zinu li ya Rasulullah an ansyadaha, apakah kau izinkan buat aku wahai Rasulullah untuk kamu ya apa mendendangkannya. Kalau saya melantunkan ini syair, boleh enggak kau izinkan enggak ya Rasulullah? Fa'azina Rasulullah, maka ya mengizinkan Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah ya maka Ghassan berkata, setelah diizinin lalu Ghassan berkata, asra'u sayrun fi talabin bisahlin wa huznin fi biladin minar ramli, la nasra khairun nasi nasran mu'azzira wa aqid hablan wa aqadu hablan min hibalika fi hublan wa ashhadu annallaha haqqan muwahhidu, ya wa ashhadu annallaha haqqun muwahhidan wa hadza yanu bihi manaqaltu qadami na'li. Nah, itu salah satu syair yang dibaca. Jadi yang paling cepat perjalanan
di dalam mencari yang penuh dengan kemudahan dan penuh kedukacitaan di negeri yang penuh dengan padang pasirnya. Itu jadi cerita tentang dia hidup di padang pasir. Ya, kemudian dia mencari kebenaran. Terkadang ya ditemukan penuh dengan kesedihan dan kemudahan. Tidak ada penolong sebaik-baik daripada manusia yang bisa menolong dan yang paling mengikat, ikatan yang paling kuat dalam ikatan. Ya, jadi ya, ternyata dia bilang nggak ada lagi yang bisa menolongnya, bahkan mengikat yang segitu kuatnya, ya kecuali yang tadi dilakukan. Sehingga dari itu semuanya dibilang wa asyhadu, ya saya bersaksi annallah hakun muwahhida, bahwasanya Allah itu hak, benar. Ya, jadi Allah itu benar dalam keadaan esa. Muwahhida artinya Allah ahad, Allah esa. Dan inilah yang saya anut agama, ya sehingga saya melangkahkan kaki saya dengan terompet saya. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Didendangkan, dilantunkan 3 bait syair. Ya, sebab memang orang-orang jahilnya saat itu pada pintar-pintar kalau membuat syair-syair. Ya, jadi pintar-pintar sekaligus aja nih. Ya, kalau kita bikin puisi gitu. Ya, seperti Taufik Ismail gitu. Jadi kalau ada apa-apa udah langsung terbayang. Dia membuat syair-syairnya indah sekali. Ya, itu menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi Ghassan itu begitu gembira, ya, karena udah menemukan satu kebenaran yang dia jalani hidupnya di padang pasir. Ya, nah seperti itu. Bisa mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala, beliau berkata, wa awwalu man aslama ba'dal wahyi, dan yang pertama kali masuk Islam setelah wahyu diturunkan kepada Rasulullah, Khadijah, itu Siti Khadijah. Summa Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar. Summa Aliun, kemudian sahabat Ali. Summa Zaid bin Harisah, kemudian Zaid bin Harisah. Ya, ini ketika Nabi sudah mendapatkan wahyu, Rasulullah disuruh berdakwah. Cuma dakwahnya ngajaknya secara sir, ya, door to door. Ya, jadi dari pintu ke pintu. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah akhirnya berhasil tuh, door to door tuh, dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil. Yang pertama istrinya sendiri diajak, Khadijah. Tuh, Siti Khadijah saat itu ya masuk Islam. Nah, habis Khadijah baru sahabat terdekatnya, sahabat setia, kemana aja ya nggak lepas dengan sahabat yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar beriman. Setelah itu dari golongan anak-anak yang masih keluarganya, ponakan ya atas sepupu, yaitu Sayyidina Ali sepupu, karena Nabi Muhammad anak Abdullah, Ali anak Abu Talib. Jadi apa? Sepupu. Ya, sepupunya, ya saudara sepupu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nah kemudian dari kalangan budak, ya, komplit tuh Zaid bin Harisah. Tuh, jadi 4 ini. Ya, jadi agama Islam memang begitu ajarannya, rahasia dulu, asing dulu, orang belum ada yang kenal, ya asing. Nah baru nanti rame, tapi nanti di akhirnya asing lagi, gitu. Jadi Islam awalnya gharib, kemudian nanti akhirnya gharib lagi. Banyak nanti orang-orang yang asing ketika melaksanakan ajaran Islam, begitu. Awalnya begitu, orang kalau diperlihatkan ajaran Islam asing, pada bertanya-tanya apa itu. Ya, karena pada saat itu memang orang ya agamanya jahiliyah, ya, begitu. Nabi kenalkan asing, sehingga Nabi diasingkan, tidak diperbolehkan. Namun Nabi tetap berdakwah secara sir, secara rahasia, door to door. Berhasil juga akhirnya. Baru nanti setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ya saat itu Umar bin Khattab bilang, udah mulai saat ini ya kita berdakwah secara jahar. Dan itu akhirnya ya Allah turunkan tuh ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi disuruh dan diperintahkan untuk ya berdakwah secara terang-terangan.
Nah, makanya itu terus kita bisa ya lihat dari kita kalau dengar muazin. Kalau muazin tuh azan, nah itu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tarji. Artinya awalnya ya sir, kemudian yang selanjutnya baru jahar. Itu muazin tuh begitu. Ya, makanya kita nih sebagai muazin yang udah dikasih kepercayaan, ya itu kalau azan begitu. Ya, jadi sir terlebih dahulu. Jadi habis sir asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, baru asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, begitu. Jadi muazin harus ngamalin tuh ilmu yang disebut tarji. Kira-kira kalau di Masjid Nurul Yakin pada begitu enggak? Mudah-mudahan begitu. Yang udah ngaji. Ya. Dan ingat, kadang-kadang di ngaji dilupa lagi. Gitu. Jadi muazin tuh ketika sholat Jumat begitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Memang agak lama. Begitu. Cuma jamaah jangan pada protes. Pas banget lama, nih orang lupa kali ini. Nah, begitu. Padahal dia lagi ngamalin. Tarji namanya. Begitu Bapak, ya, Ibu Saudara. Nah, jadi ini menjadikan satu pelajaran dan ingat sejarah bahwa kalimat ya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul itu memang didakwahinya oleh Nabi secara sir dulu, baru secara terang-terangan jahar. Ya, jadi setelah ya Khadijah masuk Islam, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, dan masih banyak lagi di sini terangkan. Summa Qamariyah, kemudian Qamariyah, Jariyah, ya satu budak juga. Summa Hamzah, kemudian Sayyidina Hamzah. Summa Utsman, kemudian sahabat Utsman. Summa Zuhair, kemudian Zuhair. Ya, summa Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Summa Talhah, kemudian Talhah. Summa Zubair, kemudian Zubair. Ya, ini termasuk sahabat-sahabat awal-awal nih, yang termasuk minas sabiqin al-awwalin, ya, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka semuanya. Ini belum Umar belum ada tuh di situ ya. Belum ada Umar. Ya, Umar masih ya, masih galak-galaknya. Nah, sebab di sana ada dua Umar. Ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, ya, Islamkanlah, ya, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu daripada dua Umar. Begitu kata Nabi. Ya, akhirnya doa Nabi diterima. Ya Allah, ya mohon muliakan Islam, tinggikan Islam dengan masuknya salah satu dua Umar. Jadi Nabi nggak minta dua-duanya, cukup salah satu aja dah. Gitu. Kalau salah satu aja masuk Islam nih, insya Allah dah hebat di Mekah nih. Ya, Umar bin Khattab ke, Umar bin Hisham, ya Abu Jahal, ya Abu Jahal kayaknya terserah dah, mau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah kasih taufik hidayah kepada Umar bin Khattab. Begitu. Ya, jadi ya saat ya saudaranya tuh Zainab lagi baca Al-Quran surah Toha, itu langsung luluh. Ya, sahabat yang bernama Umar bin Khattab luluh. Sehingga saat itu dinyari-nyari Rasulullah. Sahabat yang lain pada ketakutan. Wah gawat nih, gawat nih. Ya, Nabi Muhammad mau dibunuh nih. Ternyata dia mau masuk ke Islam. Ya, nah itu, jadi semuanya pada takbir semua. Itu namanya hidayah Allah yang berikan. Nah seperti itu. Jadi siapa aja yang Allah menghendaki bisa aja. Itu Umar bin Khattab kan masya Allah. Kalau kita lihat sejarahnya, sampai-sampai tega-teganya menguburkan anaknya yang masih hidup-hidup pernah. Begitu. Anak perempuan memang. Ya, kalau anak laki kagak. Ya, jadi kalau di sana biasanya kalau punya anak perempuan dia merasa ya merasa malu.
Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya pernah dikubur hidup-hidup. Makanya sahabat Umar bin Khattab kadang-kadang kalau lagi sendirian, dia ingat masa-masa jahiliyah, kadang-kadang dia menangis. Kadang-kadang dia tertawa. Ditanya, kenapa menangis kau Umar bin Khattab? Saya ingat dengan putri saya yang saya kubur hidup-hidup, saya nangis. Saya ketawa, kenapa? Karena saya pernah makan Tuhan saya. Ya, Tuhannya dimakan. Tuhan berhala terbuat dari tepung terigu. Ya, habis disembah-sembah, lapar. Maaf Tuhan, ya saya makan. Ya, Tuhannya dimakan. Ya, ketawa dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini orang-orang yang mulia. Ada 10 sahabat Nabi yang termasuk dijamin masuk surga. Nah itu termasuk minas sabiqinal awwalin. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Namun 4 sahabat Nabi ya termasuk Umar bin Khattab itu masuk dalam posisi utama. Jadi sahabat yang paling utama siapa? Sesuai dengan urutannya. Khalifah yang pertama Abu Bakar. Ini yang paling istimewa. Yang kedua, khalifah yang kedua Umar. Ini Umar yang kedua posisinya. Ya, karena memang masalah perjuangannya. Makanya kenal dengan Al-Faruq. Ya, Umar Al-Faruq. Ya, yang bisa membedakan bainal haq wal batil. Antara yang hak dan yang batil. Ya, Umar Al-Faruq. Nah, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Sosok orang tua yang benar-benar dermawan. Nah, begitu. Nah, kemudian yang terakhir baru siapa? Baru ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, ini 4 sahabat begitu hebat. Ya, makanya disebut khalifah. Ya, khulafaur rasyidin. Sehingga kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis." Jadi kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Ya, lazimkan atas kamu berpegang teguh pada sunnahku dan pada sunnah al-khulafaur rasyidin yang mereka itu semuanya sudah mendapatkan petunjuk. Pegang, bahkan diumpamakan gigit dengan gigi geraham yang kuat, jangan sampai tertinggal dan terlepas. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi, sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, itu sunnah khulafaur rasyidin, itu semuanya benar. Karena Nabi udah bilang, itu semuanya ya udah dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Itu begitu. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya di sini wa aslamu, mereka masuk Islam, wa katamu, mereka menyembunyikan islamahum, keislamannya, minal kupari, dari orang-orang kafir. Disembunyikan Bapak, Ibu, Saudara. Kan takut masih. Ya, masih takut, disembunyikan. Makanya ya dia enggak berani. Ya, dia enggak berani terang-terangan. Katamu, nah, itu yang disebut masih asing seperti itu. Ya. Nah nanti baru summa nazala Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad dan seterusnya. Baru nanti ya kita lihat bagaimana cerita setelah malaikat Jibril datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ya, tujuannya buat saudara kita, jamaah kita, yaitu Bapak Ustaz Haji Abdullah dan istri yang insya Allah beliau akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, kita doakan semoga ibadah umrohnya senantiasa ya dijadikan sebagai ibadah umroh yang ya mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Ya, jadi umrohnya umroh mabruroh, ziarahnya ziarah makbulah. Selalu diberikan kesehatan ya buat beliau beserta istri dan semua rombongan yang nanti akan berangkat. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita niatkan buat saudara kita Bapak Ustaz Haji Abdullah dan istri dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Fatihah juga. Mudah-mudahan kita juga semuanya bisa berangkat umroh ya. Jangan Ustaz Haji Abdullah doang ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat umroh. Cuma jangan barengan ya. Sebab kalau barengan nanti ngajinya ya sepi. Gantian Ustaz ya, Abdullah pulang, ada lagi yang berangkat ya. Nanti terus gantian. Jadi ada aja ya. Mudah-mudahan Ustaz Abdullah doain ya. Doain nih kita semuanya biar bisa berangkat umroh, bahkan bisa berangkat haji. Saya udah haji Ustaz, berangkat lagi. Ya, udah berangkat umroh, berangkat lagi. Apalagi yang belum berangkat. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, saya hanya mengingatkan bahwa kegiatan peringatan Maulid di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun akan dilaksanakan pada tanggal berapa? 12 November tahun 2022, yaitu pada hari Sabtu pagi. Ya, kita bisa mudah-mudahan berangkat ke sana. Dan sebagai informasi, sebagai salah satu bentuk menggembirakan Rasulullah supaya jamaah pada gembira, ya, saya juga berikan door prize. Ya, ada door prize-nya. Door prize utama berangkat umroh gratis untuk satu orang. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan dari jamaah Mushola Darul Masito yang dapat. Ya, begitu. Tapi harus datang. Kalau kagak datang kagak dapat. Nah, begitu. Jadi satu orang umroh gratis. Kemudian hadiah utama. Hadiah yang pertama ya berangkat umroh tapi dengan diskon 70%. Ya, jadi kalau misalnya umrohnya ya 20 juta 70%, ya lumayan, diskon 70%. Paling berapa duit tuh? Ya, begitu. Hadiah keduanya berangkat umroh dengan diskon 50%. Ya, 50% lumayan. Kalau 20 juta cuma 10 juta. Kalau 30 juta cuma 15 juta. Nah, hadiah ketiganya itu berangkat umroh tapi biayanya didiskon 25%. 25%. Kemudian yang bisa ya mau daftar di hari itu 10 yang pertama mendaftar, insya Allah nanti akan diberikan diskon yang menarik. Ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara itu, dan yang terakhir hadiah-hadiah menarik juga ada nanti. Ya, model kipas angin ya. Nah, begitu biar supaya adem ya. Magicom biar supaya ibu-ibu bisa masak di rumah, ditambahin. Ya. Nah, begitu ya. Ini insya Allah ya, doakan ya, ini salah satu bentuk untuk memberikan kegembiraan. Ya, jadi doakan Bapak Saudara sehingga saya ya bisa ya melaksanakan. Dan panitia Maulid memang ya artinya membutuhkan dana cukup besar. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa membantunya. Dan alhamdulillah dari jamaah Darul Masito ini ya insya Allah sudah bisa memberikan bantuannya. Jadi itu dana di luar tadi Pak, ya di luar yang tadi. Kalau itu insya Allah ya, jadi di luar yang dana yang memang dalam proposal. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini bisa dilaksanakan. Dan juga doakan saya juga nanti akan berangkat melaksanakan ibadah umroh di tanggal ya 15 Desember. 15 Desember paket 12 hari ya, paket 12 hari itu ya, doakan ya. Saya berencana akan membawa jamaah 45, tapi sekarang baru 40 orang ya, tinggal 5 ya, tinggal 5 orang lagi ditutup ya. Mudah-mudahan pada saatnya terkumpul 45 orang. Doakan ya, mudah-mudahan
ya Tohri al-Muflihun senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca Fatihah kembali. Mudah-mudahan acara peringatan Maulid ya akan diberikan kelancaran, kesuksesan, dan saya mohon kepada Ustaz Haji Abdullah nanti di Madinah, di Mekah, di tempat yang mustajab doain biar supaya acara Maulid di Al-Muflihun Anyer lancar. Walaupun ente kagak datang. Ya. Nah, begitu tapi ya, ada siaran langsungnya dari Haji Basri nanti ngelihat dari Haji Basri. Nah, ini mudah-mudahan semuanya jamaah Masjid Nurul Yakin, jamaah Darul Masjitoh, ya yang ada waktunya, ayo sama-sama kita menuju pondok pesantren atau Al-Muflihun di Anyer. Mari sama baca Fatihah sekali lagi. Ya mudah-mudahan niat-niat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Usman, Ustaz Baihaqi nanti tolong nggak apa-apa diinformasikan di Jumat undangan ya, karena ini kita namanya syiar Islam dakwah. Yang mau berangkat silahkan ya. Jadi diumumkan di hari Jumat ya, terkait tentang peringatan Maulid di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun Anyer. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidana ya Habiballah. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidana ya Safwatallah. Isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya habibana. Istajib du'aana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.